Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel kami, Pendeta THT Kang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh diperkenankan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu hari ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi itu karena anugerah-Mu kepada kami, memberikan kami kesempatan hari ini untuk boleh menjalani hidup kami dan memakai kesempatan kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi kami hari ini, untuk bersama-sama menerima firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari Minggu ini diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Berkata demikian bagi kita semua. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang memiliki banyak pengetahuan dan hikmat yang membuatnya menjadi seseorang yang dianggap berpendidikan dan pengetahuan. Namun benarkah apabila seseorang sudah berpendidikan tinggi, dianggap memiliki banyak pengetahuan dan bahkan mengasumsikan dia adalah orang yang berhikmat, bisa melakukan segala sesuatu yang dianggap sebuah kebodohan? Jawabannya pun bisa jadi sebagian orang beranggapan bahwa orang berpendidikan tidak akan melakukan hal yang bodoh. Namun, ada banyak juga yang melihat bahwa orang berpendidikan dan bahkan orang yang dianggap memiliki hikmat, bisa jadi merekalah justru yang melakukan kebodohan. Hari ini yang menjadi renungan kita diambil dari Pengkhotbah yang sebenarnya tidak langsung menyebut siapa yang menjadi penulisnya. Yang dikatakan di dalam bahan renungan kita hari ini, beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Pengkhotbah dituliskan oleh Salomo dan ada beberapa ayat yang memang merujuk kepadanya. Seorang raja yang sangat terkenal dan dengan hikmat kebijaksanaannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang diungkapkan oleh Pengkhotbah adalah hikmat berhubungan dengan sikap dan tindakan yang patut. Dalam ayat 1 sampai dengan 20, ada beberapa hal yang ingin diungkapkan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini. Yang pertama, Pengkhotbah menyinggung soal perkataan. Kata-kata orang berhikmat pasti membangun
hati-hati, bermanfaat, dan sebaliknya kata-kata orang bodoh dan bebal. Kedua, para pemimpin maupun rakyat yang harus mengisi waktu dengan baik dan bertanggung jawab, bukan bermabuk makan, bukan pula bermalas-malasan ataupun mengutuki orang. Pengkhotbah memang tidak menuturkan cerita ataupun narasi, namun menyampaikan pemikirannya tentang makna hidup. Dan Alkitab sendiri banyak berbicara tentang kebodohan dan hikmat. Ketika Alkitab berbicara tentang kebodohan, maka yang dimaksud dengan kebodohan bukan hanya soal arti intelektual, tingkat pendidikan atau gelar jabatan seseorang. Tetapi kebodohan yang dimaksudkan dalam Alkitab selalu berhubungan dengan pengabaian didikan firman dan tidak takut akan Tuhan. Sehingga kita bisa baca dalam Amsal 1 ayat 7, orang bodoh dikontraskan dengan orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak dituntun oleh hikmat akan melakukan perbuatan yang sia-sia, dan dalam hal ini dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Perbuatan yang sia-sia dalam bahasa pengkhotbah adalah kebodohan dapat merusak dan memadamkan hikmat, bahkan merusak kehormatan, nama baik, seperti yang diungkapkan dalam pengkhotbah. Dalam ayat 1, lalat yang mati membusuk akan merusak semua urapan. Dengan kata lain, merusak adonan yang baik dan harum. Bahan renungan kita hari ini, di mana pengkhotbah membahas beberapa hal mengenai orang bodoh dan orang berhikmat. Yang pertama, pengkhotbah mengatakan bagaimana kunci keberhasilan adalah hikmat. Dan hikmat bukanlah hanya diterima dan disimpan dalam-dalam, tetapi hikmat didapatkan melalui asahan, melalui latihan, melalui perbaikan, melalui evaluasi, seperti besi yang tumpul dan tidak diasah, sehingga membuat seseorang yang memakainya akan lebih lelah, akan cepat berhenti, dan cepat berputus asa. Tapi ketika besi itu tajam, ketika besi itu sering diasah, maka pekerjaan yang dikerjakan juga cepat selesai, dan seseorang yang mengerjakan pekerjaan itu tidaklah mudah putus asa. Yang kedua, pengkhotbah membahas tentang orang bodoh dan orang berhikmat melalui ucapannya, melalui perkataan-perkataan yang dilontarkannya. Ayat yang ke-11 pengkhotbah mengatakan, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Pengkhotbah ingin mengatakan bahwa keberhasilan dalam hidup datang dari pengetahuan tentang kapan menggunakan kecakapan. Agar mantra dapat bekerja efektif, maka mantra harus diucapkan sebelum ular menggigit. Kalau tidak, apa gunanya mengucapkan mantra? Hal inilah yang dipertegas oleh seorang pengkhotbah di ayat 12 sampai dengan 2:15. Di ayat 12 sampai dengan 15 yang berbicara tentang mulut ataupun pembicaraan orang bodoh. Hal ini yang menjadi fokus utama pembahasan adalah tentang orang bodoh. Nasihat yang sebenarnya mau diberikan adalah jangan menjadi orang bodoh. Yang disebutkan dalam perbedaan, dan disebutkan perbedaan antara orang bodoh dan orang berhikmat adalah bagaimana perkataan yang diucapkannya. Orang berhikmat perkataannya akan menarik, sedangkan orang bodoh akan mencelakakan dirinya sendiri. Dikatakan bahwa perkataan orang berhikmat pasti akan membuat dia dihargai ataupun membuat dia dihormati oleh orang lain. Dalam bahasa asli, kata menarik di sini berarti penuh dengan kebaikan atau kemurahan hati, sehingga orang yang bijak akan memakai perkataannya untuk kebaikan,
akan memakai perkataannya dengan penuh kemurahan. Perkataan orang bijak tidak akan pernah dipakai untuk menghina dan merendahkan, mempermalukan, mengecam dan menghancurkan orang lain. Hal inilah yang membuat ia lebih dihormati, membuat ia lebih dihargai oleh orang lain. Jikalau ada orang yang pembicaraannya selalu menyalahkan atau menjatuhkan orang lain, kita bisalah melihat betapa tidak bijaknya dia. Dengan kata lain, betapa bodohnya dia. Karena itu akan menjadi bumerang dan mencelakakan dirinya sendiri, juga dapat mencelakakan orang lain. Hal ini yang dikatakan dan ditegaskan oleh pengkhotbah, bahwa awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Semakin dia banyak bicara, semakin dia memakai kata-katanya, semakin orang bodoh mengungkapkan perkataannya, maka itu akan menjadi kebebanan yang mencelakakan dirinya sendiri dan justru mencelakakan orang lain. Orang bodoh cenderung banyak bicara karena ia semakin ingin meyakinkan orang lain bahwa dia tidaklah bodoh. Ia semakin banyak berkata-kata, ia semakin banyak mengungkapkan pandangannya. Padahal hal itu adalah sia-sia dan kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Hal ini juga ditegaskan dalam ayat yang ke-15 yang kemungkinan berasal dari peribahasa orang Yahudi yang ingin menjelaskan tentang orang yang mengerjakan segala sesuatu secara salah. Ibaratkan orang yang tidak tahu jalan ke kotanya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang tinggal di sebuah kota, kampungnya sendiri, dia tidak tahu dan tidak menyadari keterbatasannya. Justru dia salah untuk menuju kotanya sendiri. Tapi justru orang yang bijaksana melakukan hal yang sebaliknya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendidikan ini kita diingatkan kembali betapa penting kita menjadi orang yang berhikmat. Betapa pentingnya kita belajar. Karena belajar adalah proses di mana orang mengubah pandangannya, baik tentang dirinya, juga tentang lingkungannya. Belajar adalah mengkondisikan perilaku dengan dorongan dari lingkungan. Belajar merupakan rekonstruksi mental atau melihat ulang segala sesuatu dengan konfigurasi yang berbeda-beda. Belajar juga berarti memandang peristiwa sedemikian rupa sehingga menimbulkan arti yang baru dan hubungan yang baru. Belajar adalah proses di mana orang mengidentikan diri atau menirukan perilaku penduduk. Apa persamaan definisi dari belajar itu? Semua itu mau mengatakan bahwa ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang mau belajar. Belajar adalah mengubah dan berubah. Apa yang diubahkan? Yang pertama, mengubah pikiran kita. Kita bisa menganalisa, menilai ulang, merefleksikan, dan mengaplikasikan apa yang ada di pikiran kita. Belajar juga mengubah perasaan kita. Perasaan bukanlah emosi ataupun yang dimaksud dengan perasaan bukanlah sekedar emosi, namun sikap atau nilai-nilai hidup yang sudah kita anut. Dan belajar juga mengubah sikap atau keengganan kita terhadap gagasan, pendapat, dan rupa bentuk benda dan keadaan kita. Belajar juga mengubah komitmen dan belajar mengubah komitmen kita
pada nilai-nilai hidup. Dan yang ketiga, belajar mengubah perilaku. Belajar mengubah tindakan kita, cara kerja kita, gaya hidup kita, dan praktek hidup kita. Hari ini melalui firman Tuhan yang jadi renungan kita belajar dua hal. Belajar dalam bertindak dan belajar dalam berkata-kata. Belajar meneladani orang bijak dan belajar meninggalkan sifat-sifat dan perilaku orang bodoh. Sehingga hari ini kita sungguh-sungguh dapat mendalami hikmat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau hari ini kami boleh diberikan hikmat untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh diingatkan untuk tetap setia belajar, supaya kami diubahkan secara pemikiran, kami diubahkan secara perasaan, dan juga kami diubahkan dalam perilaku kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang berhikmat yang selalu mendalami hikmat dan menjalankan kehidupan kami sebagai orang berhikmat dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.